Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya teman CPNS. Jadi sekarang kita udah ada di part 4 nih. Kita mau bahas tips dan trik CPNS dari kisi-kisi soal Parmenpan RB 2023-2024. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Let's go. Oke, mari kita bahas soal nomor 31. Jadi di sini lengas sama dengan titik-titik ya. Jadi ini adalah sinonim ya. Jadi kita cari kata yang maknanya sama atau mirip. Jadi lengas ini sama dengan berair, lembab, atau basah ya. Maka jawabannya itu adalah C. Ya, kalau menghindar ini tidak berkaitan ya. Ini tidak berkaitan. Kalau buas itu ganas ya, ini ganas. Letih itu capek, dan meleset itu artinya ini tidak tepat ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Lanjut soal nomor 32. Jadi soal ini itu adalah soal tentang analogi ya. Ini itu soal tentang analogi, dan tips analoginya atau hubungan analoginya ini adalah hubungan pembuktiannya. Jadi janji itu memerlukan bukti agar dipercaya, dan titik-titik. Berarti di sini kita tulis janji memerlukan bukti ya agar dipercaya. Oke. Nah, materi agar dipercaya. Mari kita lihat. Nah, kalau misalkan bagian A, materi dan esai. Materi memerlukan esai untuk enggak. Jadi ini tidak berkaitan ya. Jadi tidak ada hubungan kebutuhan. Kalau bagian B di sini mirip ya. Ucapan memerlukan tindakan agar dipercaya, agar nyata ya. Jadi ucapan memerlukan tindakan. Jadi jawabannya adalah B ya. Kalau misalkan harta dan kendaraan itu hubungan seperti apa? Harta dan kendaraan itu hubungan bagian ya. Jadi kendaraan bagian dari harta. Kalau tuan dan tuan itu hubungan hierarki ya. Kalau maling dan pidana itu bisa kena pidana gitu, tapi bukan hubungan butuh bukti. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal analogi selanjutnya. Penghormatan jasa. Oke, jadi hubungannya di sini itu adalah penghormatan diberikan karena ada jasa ya. Nah, insentif diberikan karena kenapa? Yang pertama hadiah. Kalau misalkan hadiah itu bisa ya diberikan, tapi tanpa prestasi ini bisa. Jadi jawabannya bukan hadiah. Lembur ini adalah aktivitas ya. Ini aktivitas. Ini bisa dikasih tanpa prestasi ya. Pensiun ini tidak terkait dengan insentif ya. Piagam ini ya bisa digunakan untuk penghargaan, tapi bukan sebab utama insentif. Jadi kurang tepat. Ini kurang tepat, dan yang tepat adalah prestasi ya. Jadi insentif digunakan itu karena ada prestasi. Lanjut nomor 34. Jadi umum
dan lazim ini itu adalah sinonim ya. Jadi kita cari pasangan kata yang juga menggunakan sinonim. Oke. Nah, lapar dan haus ini berbeda makna ya. Ini berbeda makna. Ya, satunya lapar, satunya haus. Garam dan asin ini biasanya sih sebab akibat ya, atau ya bukan sebab akibat, tapi garam rasanya asin. Kalau cinta dan tinta itu tidak ada hubungannya. Kurus dan gemuk ini malah antonim ya. Nah, kalau langsing dan ramping ini baru sinonim. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke nomor 35. Di sini adalah soal logika ya. Jadi di sini logikanya adalah, premisnya adalah barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah ya bila jatuh. Jadi barang pecah belah itu sama dengan mudah pecah bila jatuh ya. Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah ya. Berarti di sini barang tidak mudah pecah maka tidak lagi digolongkan dalam pecah belah ya, kategori pecah belah. Kemudian gelas buatan PT Rehat Sejenak tidak dapat pecah. PT Rehat Sejenak tidak bisa pecah. Maka ini bukan pecah belah ya. Itu adalah kesimpulannya. Jadi jawabannya adalah C. Tetapi mari kita lihat jawaban masing-masing. Gelas produksi PT Rehat Sejenak tidak mungkin pecah, ini terlalu mutlak ya, tidak mungkin. Terlalu mutlak nih. Gelas produksi PT Rehat Sejenak mudah pecah. Nah, ini bertentangan dengan premis ya. Premisnya kan di sini tidak dapat pecah kalau jatuh. Kenapa langsung di sini dibilang sejenak mudah pecah? Berarti bertentangan ya. Tidak benar. Bagian D, gelas produksi PT Rehat Sejenak tidak dapat pecah. Ya, jadi ini tuh masih masuk ke dalam, masih bisa ke kategori lainnya. Masih masuk kategori lain. Siapa tahu kategori bukan kategori pecah belah gitu ya. Gelas produksi PT Rehat Sejenak termasuk barang pecah belah, ini tidak memenuhi definisi ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah C ya. Lanjut ke soal nomor 36. Semua pegawai PT Rewel mendapat gaji pokok, sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Kesimpulannya adalah, oke, ini gampang banget, kita bikin diagram Venn aja. Ya, jadi ini adalah semestanya semua. Ini semestanya berarti ini semua mendapatkan gaji pokok ya. Dan sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Oke, jadi di sini itu sebagian pegawai yang dapat bonus ya. Ini bonus. Apa kesimpulannya? Berarti harusnya kesimpulannya adalah semua pegawai yang mendapat bonus mendapatkan gaji pokok juga. Ya, atau kalau misalkan kita pakai semestanya berarti sebagian pekerja, pegawai ya, mendapatkan bonus dan gaji pokok. Nah, itu harusnya jawabannya ya. Jadi
Tapi kita lihat dulu ABC-nya gimana. Bagian A, semua pegawai tidak mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Ini salah ya, karena nah ini, karena harusnya semua dapat gaji pokok ya, itu salah. Bagian B, semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Enggak, karena bonus penghasilan di sini itu cuman sebagian ya, sebagian pegawai saja, jadi salah. Yang dapat gaji bonus, sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Berarti ini jawaban yang benar ya, sesuai dengan yang di sini ya. Pegawai yang diberi gaji pokok pasti mendapat bonus penghasilan. Ini juga salah ya. Pegawai yang diberi gaji pokok belum tentu mendapat bonus penghasilan. Karena apa? Karena bonus penghasilan ini cuman sebagian ya. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan saja enggak, karena semua pegawai dapat gaji pokok ya. Jadi ini juga salah. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 37. Di sini juga soal logika ya. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah, itu premisnya. Jadi premisnya adalah semua yang menikah di KUA sah, punya buku nikah. Nah, Jaka dan Tuti punya buku nikah, maka sah, jadi dia menikah di KUA ya. Harusnya jawabannya adalah B ya, Jaka dan Tuti tentu menikah di KUA. Tetapi mari kita lihat ABCD-nya. Buku nikah Jaka dan Tuti palsu. Ini tidak ada informasi ya, tidak ada informasi. Jaka dan Tuti tidak menikah, ini kontradiksi ya, kontradiksi karena mereka punya buku nikah. Jaka dan Tuti belum sah. Salah, karena kalau misalkan punya buku nikah maka sah ya. Itu di premis di sini ya, pasangan yang sah memiliki buku nikah. Jaka dan Tuti pasangan yang tidak sah, ini jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 38. Di sini logika, semua pemilik motor di Bandung harus mempunyai surat izin mengemudi. Oke. Jadi semua pemilik motor wajib atau harus punya SIM. Nah, Rocky memiliki 2 motor, berarti dia adalah pemilik motor ya. Rocky pemilik motor, maka harus atau wajib punya SIM ya. Jadi jawabannya adalah wajib punya SIM ya. Mari kita lihat. Rocky boleh memiliki, enggak, ini itu kewajiban ya. Kalau misalkan boleh atau tidak boleh itu bukan kewajiban. Nah, memiliki SIM itu kewajiban, jadi harus. Tidak dapat ditarik kesimpulan, ini bisa disimpulkan kok. Salah. Rocky wajib memiliki surat izin mengemudi ya. Jawabannya adalah C ya, wajib punya SIM. Semua salah. Rocky tidak membutuhkan surat izin mengemudi. Ini bertentangan dengan premis ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal logika nomor 39 ya. Jadi di sini itu penalaran ya, perbandingan tabungan. Mari kita cek. Jadi kita kumpulkan semua informasi yang ada ya teman-teman. Yang pertama adalah tabungan Ica lebih banyak dari tabungan Ihsan dan Ijal ya. Jadi Ica lebih besar dari Ihsan ya, dan Isa lebih besar dari Ijal tabungannya.
tabungan Ijal lebih sedikit daripada tabungan Ihsan, berarti Ihsan lebih banyak daripada Ijal ya. Lanjut, tabungan Ida lebih banyak daripada jumlah tabungan Ica. Oke, jadi Ida lebih banyak dari jumlah ya, berarti penjumlahan, berarti Ica ditambah Ihsan ditambah Ijal, jadi dia yang paling banyak nih. Pernyataan yang tepat adalah, oke, kita kumpulkan nih apa saja. Jadi Ida lebih besar dari Ica ya, karena Ica kan lebih besar dari Isal dan Ijal ya, baru Ihsan, baru Ijal ya. Nah, mari kita lihat bagian A. Tabungan Ida lebih sedikit daripada tabungan Ica. Salah, karena Ida lebih banyak ya. Jumlah tabungan Ida dan Ijal sama dengan tabungan Ica dan Isal, tidak diketahui ya. Tabungan Ida merupakan jumlah tabungan Ica, Isal, dan Ijal. Belum tentu, hanya disebut lebih banyak ya. Bukan, kalau misalkan merupakan itu kan berarti nanti ini sama dengan ya, ini sama, padahal belum tentu ya. Karena disebutnya di sini malah lebih banyak ya. Bagian D, Ica mempunyai tabungan yang lebih banyak, ini salah karena yang lebih banyak adalah Ida ya. Jawabannya adalah E, Ijal yang mempunyai tabungan yang paling sedikit ya. Oke, kita bahas selanjutnya nomor terakhir, nomor 40 ya. Jadi di sini tuh kita misalkan saja, misalkan Neni ini X dan Lili ini Y ya. Maka kita lihat nih, umur Neni 1 tahun lebih muda daripada Lili, berarti untuk sama ya, berarti umur Lili, berarti kita tambah 1 di umur Neni. Jadi umur Neni kalau misalkan kita tambah 1 tahun ya, itu sama dengan umur Lili ya. Selanjutnya 5 tahun mendatang umur Lili adalah 2 kali umur Neni saat ini, berarti 2 kali umur Neni itu adalah 5 tahun dari umur Lili ya. Nah, kita udah punya nih sistem persamaan. Selanjutnya kita substitusikan Y ini ke dalam sistem persamaan yang di bawah. Oke, jadi X ditambah 1 sama dengan, oh salah, berarti kalau kita substitusi berarti 2X sama dengan X ditambah 1 ditambah 5 ya. 2X sama dengan X ditambah 6 ya. Maka X sama dengan 6 ya. Karena ini kan 2X dikurang X sama dengan 6, 2 kurang 1 maka X sama dengan 6. Kemudian X nya ini kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan yang awal ya, yang Y sama dengan X tambah 1, maka Y sama dengan 7. Jadi umur Lili sama dengan 7 tahun dan umur Neni sama dengan 6 ya. Umur Lili dan Neni secara berurutan adalah 7 dan 6, jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita di part 4 ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini biar kalian tidak ketinggalan. Thank you.